Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya bernama Nur Lestari dan teman saya bernama Mikdad Zaid. Di sini kami akan menjelaskan apa itu istisqaq. Baik, istisqaq adalah pengertian secara bahasa itu bisa disebut juga dengan mengambil atau membentuk suatu kata dari kata lain dengan tetap menjaga hubungan maknanya. Maksudnya adalah ketika sebuah kata dibentuk dari kata asalnya, bentuk katanya boleh berubah, tapi makna dasarnya tidak boleh hilang. Contohnya ialah al-jadru tsulatsiyu syaqqa. Nah, artinya akar kata 3 huruf yaitu syaqqa. Nah, akar kata ini memiliki makna dasar yaitu al-fathu wal infisalu, yaitu membuka dan membelah atau memisahkan. Jadi, semua kata yang berasal dari akar tersebut akan tetap memiliki hubungan dengan makna membuka atau membelah. Selanjutnya kita lanjut ta'rifun istilahiyyu indan nuhati. Nah, al-mutaqaddimuna sibawaihi tahwilu kalimatin ila wazni jadidin lidalalati ala ma'nan murtabatin bil asli. Ibnu Jinni wasuyuqiyu akhdhu far'in min asli bisyartin tawafukil ma'na wal hurufi ma' taghyirin sorfiyu au ziyadati hurufin. Nah, di sini membahas bahwasanya definisi istisqaq menurut para ahli nahwu. Nah, pendapat pertama berasal dari Imam Sibawahi. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya istisqaq adalah proses mengubah sebuah kata menjadi bentuk atau wazan yang baru agar menunjukkan makna lain yang masih berhubung dengan kata asalnya. Artinya, perubahan bentuk kata bukan dilakukan secara sembarangan, tetapi harus tetap memiliki hubungan makna dengan asalnya. Kemudian pendapat kedua yaitu berasal dari Ibnu Jinni Asyayuti. Nah, mereka menjelaskan bahwa istisqaq adalah mengambil kata cabang dari kata asal dengan syarat makna dan huruf-huruf pokoknya tetap sesuai walaupun terjadi perubahan bentuk atau penambahan huruf. Jadi, menurut kedua pendapat tersebut, syarat utama istisqaq adalah adanya hubungan antara kata asal dan kata turunannya. Kemudian, tatawurun nazariyati tariniyan. Nah, al-marhalatul ula huwa al-jahiliyatu wa sadarul islami istisqa'u amaliyun wa si'riyun biduni ta'tirin nazariyi matbutin. Al-marhalatul tsani asrut tadwini sibawaihi wal khali wa du'u qawaidat tafri' syurutus sihhati. Tamam al-marhalatu tsalitsah. At-tankihu Ibnu Jinni wa Zamsyariyu adhafu tafasilu 'anil ibadali wal istiqaqil kubra. Wal akhir al-marhalatu rabi'ah al-asru al-haditsu i'adatun qira'ati lughawiyatin ma'a mafahima tarkiyatin wa wazafiyatin. Nah, slide ini menjelaskan bahwasanya sejarah perkembangan teori-teori istisqaq. Nah, bagaimana sih perkembangan istisqaq ini terjadi? Yang pertama, dia itu pada masa jahiliyah pada awalnya Islam. Pada masa ini, masyarakat Arab sudah menggunakan istisqaq dalam berbicara dan bersyair, tetapi belum ada teori yang mengaturnya. Tahap kedua adalah kodifikasi ilmu. Pada masa ini,
Sibawahi Al-Khalil mulai menyusun kaidah-kaidah serta syarat-syarat pembentukan kata sehingga istisqaq menjadi ilmu yang teratur. Kemudian tahap ketiga adalah masa penyempurnaan Ibnu Jinni. Az-Zamkhsyri mengembangkan teori yang sudah ada dan menjelaskan tentang ibdal dan istisqa yang lebih luas. Tahap keempat adalah masa modern. Para ahli bahas mulai mengkaji teori istisqa menggunakan pendekatan linguistik modern yang lebih memperhatikan struktur bahasa dan fungsi bahasa. Kemudian selanjutnya istisqa ini merupakan ringkasan dari perkembangan sejarah istisqa yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu tahapan pertama yaitu al-bidayah atau permulaan. Pada tahap ini masyarakat Arab menggunakan istisqa secara alami berdasarkan naluri berbahasa mereka. Mereka belum mengenal aturan atau teori, tetapi sudah mampu membentuk kata-kata yang saling berkaitan maknanya. Tahap kedua yaitu at-ta'sisi atau pembentukan. Pada masa ini, para ulama mulai menuliskan ilmu bahasa Arab, menyusun kaidah-kaidah serta menetapkan istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan istisqa. Oleh karena itu, ilmu istisqa mulai menjadi ilmu yang sistematis. Kemudian tahap ketiga yaitu pengembangan. Pada tahap ini para ulama tidak hanya mempertahankan teori yang sudah ada, tetapi juga memperbaiki, menambah penjelasan dan memperluas metode analisis sehingga membahas istisqa menjadi lebih lengkap. Kemudian teori-teori istisqa ini adalah kata akar merupakan dasar yang paling dalam. Dari akar tersebut dapat dihasilkan berbagai bentuk kata melalui proses perubahan atau transformasi. Dengan kata lain, semua kata turunan berasal dari satu akar yang sama. Yang kedua adalah ad-dalalatu tarkibiyah atau makna struktural. Menurut teori ini, makna suatu kata turunan tidak hanya dipahami dari akar katanya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh pola atau wazan yang digunakan. Karena itu, satu akar dapat menghasilkan makna yang berbeda apabila menggunakan pola-pola yang berbeda. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh teman kami Mikdad Zaid. Nah, kepada Mikdad Zaid dipersilahkan. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nuri di PPT halaman 6. Oke, baiklah teman-teman, kita bisa lihat di PPT yaitu syurutu sihhatil istiqaq. Nah, syarat-syarat sahnya istiqaq. Syarat sahnya istiqaq. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di PPT itu syarat sahnya istiqaq itu ada 3. Yang pertama yaitu adanya wujudu rabitu maknawi. Nah, yang pertama yaitu harus adanya keterikatan makna. Dan yang kedua itfaqul hurfil asliyati. Nah, yang kedua huruf asli tidak berubah. Nah, dan kemudian yang ketiga taghyiru fisyagotis sorfiyati. Nah, yang ketiga yaitu perubahannya sesuai dengan sigot di ilmu sorob. Jadi syarat sahnya istiqaq ini adanya 3, yaitu maknanya itu harus saling berketerikatan dan huruf aslinya tidak berubah, ya, tidak berubah dan tidak boleh digantikan. Dan kemudian yaitu perubahannya harus sesuai dengan sigot atau bentuk di ilmu sorob. Nah, kemudian kita lanjut amsilatu tatbiqiyatu mukhtasarah. Nah, jadi contoh implementasi. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, yang pertama yaitu dari akar kata khoroja. Nah, dari akar kata khoroja ini bisa menjadi istakhroja, jadi mustakhrijun, dan juga bisa menjadi istikhrojun. Nah, dari akar kata khoroja bisa menghasilkan banyak kata asal sesuai dengan syarat istiqaq yang 3 tadi, dan hurufnya tidak boleh ada yang digantikan huruf asalnya. Nah, kemudian kita lanjut di asal kata zai dan lam. Nah, zai lam.
Nah, contohnya yaitu zalzala, muzalzilu, dan zilzalun. Nah, ini adalah contoh bentuk dari keterikatan makna ya. Dari ketiga ini maknanya saling berkaitan. Dan kemudian yang terakhir dari akar kata kaf, ta, dan ba. Dari akar kata tersebut bisa menghasilkan kata menjadi kitabun dan maktubun dan juga kitabatun. Oke. Dan kemudian kita lanjut istiqaqu fil Qur'ani wasyar'i. Nah, jadi banyak ya dalam Al-Qur'an dan syariat yang menggunakan isim-isim mustaq atau istiqaq ya. Contoh bisa kita lihat di PPT itu ada kata alima. Alima itu berasal dari asal kata yaitu ain, lam, dan mim. Dia bisa berubah menjadi kata ilmun dan banyak lagi. Dan kemudian kita lanjut istiqaqu wan nazariyatul hadisatu. Nah, kita lihat yang pertama teori istiqaq modern. Nah, yang pertama teori istiqaq modernnya itu ada yang wazifiyatu, yaitu fungsional. Nah, jadi kita lihat istiqaq secara fungsional atau fungsi ya. Pendekatannya melihat dari bentuk isim mustaq ya, yang dia menjadi alat yang memenuhi fungsi komunikatif dalam teks. Jadi fungsinya istiqaq ini menjadi memenuhi fungsi dalam komunikasi dalam teks gitu ya. Dan yang kemudian yang kedua yaitu ad-dalalatut tarkibiyatu. Kemudian yang kedua yaitu makna struktural. Nah, jadi makna isim mustaq ini dapat dipahami dari makna akar kata dengan menambahkannya ke wazan timbangan sorof ya. Dan yang ketiga yaitu nazariyatut taulidiyatu. Kemudian teori generatif menciptakannya ya, atau teori atau cara menciptakannya ya. Jadi akar kata dianggap sebagai dasar dan pola atau bentuk yang diturunkan dengan proses menciptakan struktur yang baru ya. Jadi teori istiqaq modern ini masih banyak dipakai di kalangan muda. Kemudian kita lanjut kesimpulan al-khatimah wa tatbiqiyah ta'limiyah. Nah, jadi kesimpulan dan aplikasi pembelajaran. Nah, ahamiyatu manhajiyatu. Nah, jadi adapun istiqaq ini adalah menjadi kunci untuk memahami bentuk kata bahasa dan menciptakan mufradat baru sambil mempertahankan kesatuan maknanya ya. Dan istiqaq ini ya dapat kita aplikasikan ke pembelajaran di tingkat ibtidaiyah, ibtidaiyah, mutawassithah, dan di tingkat jami'ah kepada tingkat mahasiswa. Oke, mungkin ini sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.